Jadi sekarang Etomi sudah mempunyai vitamin D3 kedua. Kan orang-orang banyak yang yang nanyain ya dari dulu, oh mana kok nggak ada vitamin D? Ada nggak vitamin D di Etomi? Nah sekarang udah keluar vitamin D-nya. Hmm. Nah ditulisnya di sini bukan vitamin D aja, tapi D3K2. Nah jadi kan sejak sejak masa COVID ya, jadi pada banyak penelitian, terus habis itu diketahui betapa pentingnya vitamin D, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita minum, misalnya kita mau mau makan untuk mengkonsumsi produksi kalsium dalam tubuh kita itu kita bisa makan misalnya susu, terus habis itu ya makanan-makanan seperti di sini seperti keju, terus habis itu yogurt, terus habis itu ikan, sarden apa. Nah, itu kan bisa mengasup kita punya kalsium di dalam tubuh. Nah, tetapi kenapa kita berpikir, oh ya saya udah makan kalsium. Nah, tapi perlahan-lahan tulang kita itu rapuh. Nah, itu kenapa? Pertama, emang penyebabnya mungkin karena penuaan dan menopause, ya kan. Kalau misalnya, karena kan kalsium kita itu emang berkurang sejak umur 30 dan juga karena misalnya menopause itu kan hormon estrogennya juga berkurang, akhirnya penyerapan kalsium itu susah. Sedangkan kalsium itu adalah yang paling susah, maksudnya susah banget deh dia itu masuk menyerap. Walaupun kita makan, tapi tuh dia nggak bisa nyerap dengan sendirinya. Kalsium itu nggak bisa nyerap dengan sendirinya dalam tubuh kita. Jadi mau kita makan minum susu setiap hari, tapi itu tidak menyerap dalam tubuh. Nah, jadi karena juga misalnya kekurangan vitamin D dan K, kurang olahraga, terus misalnya karena merokok, minum alkohol, terus habis itu suka makan yang asin-asin. Nah, karena kan yang asin-asin tuh biasanya kan enak ya. Nah, jadi itu juga mempengaruhi keropos tulang, tulang rapuh juga karena misalnya karena suatu penyakit atau efek dari obat-obatan. Hmm. Jadi kalau misalnya kita lihat tulang itu kan misalnya yang normal itu kan dia tulang kepadatannya tuh kayak padat gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah yang namanya tulang kropos atau osteoporosis itu tulang kita itu akan seperti kepadatannya tuh jarang-jarang gitu loh. Padatannya tuh benar-benar jarang. Nah, dan akhirnya apa? Gampang untuk patah, ya kan? Gampang untuk patah. Nah, eh jadi kayak seperti saya punya mertua ya, mertua itu dia padahal dia minum susu loh setiap hari dari selama berapa puluh tahun setiap pagi pasti yang hal begitu bangun tidur yang dia lakukan adalah minum susu, susunya itu dikasih di jus sama almond, terus habis itu sama apa kayak kayak sesuatu kayak apa namanya akar-akaran gitu deh. Nah, itu Kak, itu semua kalsium padahal, tapi dia mengalami osteoporosis gitu loh. Nah, yang artinya apa yang dia makan itu tidak menyerap gitu kan. Biasanya kalau misalnya udah apa osteoporosis atau tulang rapuh itu misalnya pas jalan tiba-tiba jatuh baru ketahuan oh tulangnya rapuh gitu kan. Nah, terus apa tanda gejala dan vitamin D ini kekurangan vitamin D itu bukan hanya masalah kropos tulang ya, maksudnya osteoporosis gitu. Tapi juga menyebabkan lebih banyak hal yang lainnya, menyebabkan lebih banyak masalah dalam tubuh kita, misalnya eh, udah sakit karena sistem imunnya yang lemah, gampang lelah, tadi kan juga kepadatan tulang menurun, itu yang biasanya karena kita tahu, oh karena penyerapan kalsiumnya nggak bisa, misalnya yang sedangkan untuk penyerapan kalsium itu dibutuhkan vitamin D gitu kan. Nah, terus menyebabkan rambut rontok, menyebabkan otot melemah, dan peningkatan resiko depresi. Nah, jadi yang diperlukan
Diperlukan itu apa untuk formula 3 langkah kesehatan tulang. Untuk kesehatan tulang ya, biasanya kan penyerapan kalsium di dalam usus vitamin D. Jadi vitamin D ini dia itu membantu penyerapan si kalsium itu. Penyerapan di kalsium masuk ke dalam usus, terus habis itu dia bergerak memindah kalsium tersebut ke peredaran darah gitu loh. Nah, udah nyampe ke peredaran darah kan kalsiumnya di dalam peredaran darah nih, udah apa sih di dalam situ. Nah, nanti yang yang mengarahkan kalsium ini untuk masuk ke dalam tulang adalah vitamin K2. K ini, vitamin K. Nah, oleh sebab itu vitamin D dan K itu selalu bersama gitu loh. Kayak udah pasangan lah, pasangan gitu. Nah, jadi misalnya kita minum vitamin D ya, vitamin D tapi tidak mengandung vitamin K. Maka dia vitamin D ini apa? Vitamin D ini akan pokoknya ya di dalam peredaran darah itu aja dia nggak kalsiumnya tuh udah menyerap di dalam peredaran darah, tapi dia tuh nggak tahu harus kemana gitu loh. Ini harus kemana ya gitu kan? Pokoknya ya udah ikut aja peredaran darah terus habis itu, tapi nggak bisa menyerap ke dalam tulang. Nah, yang membantu kalsium itu untuk menyerap ke dalam tulang adalah vitamin K. Jadi kalau misalnya kita andaikan vitamin D itu seperti kalau misalnya kita mau pergi ke sesuatu tempat kan, misalnya vitamin D itu adalah si bus sama si pengemudinya. Pengemudinya, misalnya dia kan jalan. Nah, sedangkan vitamin K itu adalah navigator, yang mengarahkan ini harus kemana gitu. Hmm, Sampai ke tempat tujuan, ya kan? Nah, untuk vitamin D itu biasanya itu bisa terdapat di makanan. Jadi vitamin D itu kita nggak bisa produksi sendiri dalam tubuh kita itu nggak bisa, tapi bisa didapat dari makanan. Nah, juga bisa didapat dari ini biasanya sinar matahari, ya kan? Nah, cuman kenapa kenapa saya udah berjemur ya, maksudnya udah keluar, misalnya keluar rumah apa, tapi apa namanya, kok masih kekurangan vitamin D ya. Nah, itu gara-garanya biasanya kan kita kalau keluar rumah itu apa? Pakai sunscreen ya, sunscreen, terus pakai tangan panjang, terus habis itu pakai topi, pakai apa? Itu maksudnya kita itu nggak mau kena flek atau misalnya kena apa sih sinar matahari secara langsung yang katanya sekarang sinar matahari itu terlalu kuat yang bisa menyebabkan masalah di kulit, iya kan mulai dari flek sampai ke kanker kulit gitu kan. Akhirnya kita apa? Melindungi kulit kita dengan anti UV gitu kan maksudnya ya kayak baju-baju yang tangan panjang terus habis itu payung gitu kan. Nah, sunscreen. Nah, itu akhirnya yang menghalangi penyerapan vitamin D ke dalam tubuh kita. Jadi vitamin D yang didapat dari apa? Dari matahari itu kan biasanya dia menyerap ke dalam kulit kita. Setelah menyerap dalam kulit kita, dia akan apa? Masuk eh, ke hati dan juga ke ginjal dan dia memproduksi vitamin D3 gitu loh. Nah, jadi tapi karena nggak menyerap dalam kulit kita, akhirnya kita kan sering kekurangan vitamin D. Nah, dan juga akhir-akhir ini kayak misalnya sinar matahari itu kan juga karena banyaknya apa ya polusi ya di udara kayak debu apa itu juga menghambat menghambat pemancaran kayak pancaran sinar matahari tersebut sehingga itu juga mengurangi untuk menyerap ke dalam kulit kita. Nah, kalau misalnya kita mau supaya dari matahari itu menyerap masuk vitamin D dalam tubuh kita, itu biasanya kita harus misalnya pakai tangan pendek kebuka, ya misalnya orang yang suka di pantai gitu ya, jemuran gitu kan. Nah, itu bisa menyerap tapi ya resikonya kulit kebakar dan lain-lain gitu kan. Jadi untuk zaman sekarang, yang orang-orang yang sering melakukan aktivitasnya, apalagi aktivitasnya di dalam ruangan ya, ber-AC, terus habis itu dari rumah naiknya mobil, dari mobil ke mall turun. Nah, jadi
nggak ber nggak kena langsung sinar matahari. Makanya kebanyakan zaman modern ini kekurangan vitamin D. Jadi kalau misalnya kita pas tes gitu kan, tes atau apa medical check up selalu dibilang oh kekurangan vitamin D. Dan untuk zaman sekarang kebanyakan dari 10 orang 9 orang kekurangan vitamin D. Nah, misalnya kita mau melalui asupan makanan untuk mencukupi vitamin D yang kita perlukan dalam tubuh yaitu misalnya 2000 IU 2000 IU itu berapa sih makanan yang katanya vitamin D itu kan didapat dari makanan ya kuning telur. Kita sehari harus makan kuning telur itu 80 biji, susu yang 200 mili 25 pak. Terus salmonnya 6 ekor sehari gitu. Apakah kita bisa makan makanan seperti ini setiap hari gitu loh. Kalau makan salmon 6 ekor sehari, mungkin yang ada juga kena penyakit lain, ya kan eh, misalnya kolesterol atau yang lainnya. Nih susu juga kayaknya 200 mili 25 pack sehari, waduh susah juga ya gitu. Nah, jadi untuk mencukupi vitamin D dari makanan itu sangat susah. Nah, sedangkan manfaat dari vitamin D adalah tadi yang pertama memperkuat tulang, terus memperkuat sistem kekebalan tubuh, ya kan? Terus habis itu mengatur suasana hati, seperti yang misalnya kalau kita kekurangan vitamin D, maka apa yang terjadi? Kita tuh kayak gampang depresi, terus gampang resah, gangguan suasana hati gitu. Nah, terus habis itu penting juga untuk kesehatan jantung karena dengan vitamin D ini kayak melenturkan peredaran darah dan juga mengurangi ketegangan di arteri, terus meningkatkan kekuatan otot, terus menjaga fungsi otak yang sehat, interaksi dengan neuro, neurotransmitter dan faktor perkembangan saraf juga membantu mencegah kanker. Karena juga vitamin D ini terlibat dalam pertumbuhan dan regulasi sel. Jadi kayak vitamin D itu membuat sel pertumbuhan sel-sel yang bagus. Terus habis itu juga mencegah diabetes tipe A, mencegah rambut rontok. Karena untuk rambut yang baru baru tumbuh itu juga diperlukan vitamin D. Terus habis itu kesehatan kulit membantu mengatasi jerawat, psoriasis, kulit kering, dan efek antivirus seperti flu, virus corona, dan lain-lainnya. Hmm. Jadi vitamin D itu fungsinya bukan hanya di tulang ya, dia itu lebih lebar lagi, lebih banyak lagi. Dan vitamin D ini dengan hubungannya dengan vitamin yang lain itu dia itu menjaga zat zat yang menjaga hubungan organik antar sel. Nah, jadi dia itu menjaga fungsi sel jaringan yang normal. Nah, jadi supaya dia itu nggak berubah menjadi apa sel yang nggak normal, abnormal gitu loh. Kalau misalnya dia berubah menjadi sel abnormal, maka dia apa? Berubah menjadi kanker gitu. Jadi sel abnormal itu adalah kanker. Jadi hasil studi studi yang menunjukkan bahwa vitamin D dapat membantu menekan pertumbuhan sel abnormal, sel kanker terkait dengan kemampuan untuk mengatur interaksi sel ke sel lain. Nah, jadi dari kenapa sih Etomi menggunakan vitamin D3? Karena biasanya kan ada vitamin D itu ada vitamin D2 dan ada vitamin D3. Kalau vitamin D2 itu biasanya bisa didapat dari makanan, tapi dia itu bentuknya nggak bisa langsung pakai gitu loh. Jadi harus ada proses dulu baru bisa bisa digunakan dalam tubuh kita gitu loh. Maksudnya baru bisa menyerap dalam tubuh kita. Nah, sedangkan vitamin D ini adalah vitamin seperti yang udah siap pakai gitu, perabot lengkap gue sih dia udah siap pakai kayak misalnya dari matahari ya begitu menyerap dalam tubuh kita dia tuh langsung bisa eh, tergunakan gitu loh. Jadi misalnya matahari kan menyerap
ke kulit kita, diproses di mana tadi di hati dan ginjal, kemudian dia itu langsung membentuk vitamin D dan langsung bisa digunakan aktif gitu loh. Jadi tipe aktifnya itu lebih tinggi, tinggi penyerapan juga juga penyerapan yang tinggi dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu digunakan vitamin D3, D3 bukan D2. Karena itu kenapa dipilihnya D3 ini karena aktivitasnya juga lebih tinggi dan juga penyerapannya lebih tinggi. Nah, berapa sih yang harus kita konsumsi ya kan dari vitamin D? Itu asupan yang disarankan adalah 1000 sampai 2000 IU. Nah, eh yang di dalam Atomi ini adalah 4000 IU. 4000 IU itu adalah sekitar 100, kalau pakai mikrogram ya, mikrogram itu adalah 100 mikrogram. 100 mikrogram itu sama dengan 4000 IU. Nah, hmm, jadi untuk orang-orang yang benar-benar kekurangan vitamin D. Karena kalau misalnya yang kekurangan vitamin D, itu nggak cukup hanya dengan 1000, 2000, atau apalagi 400 IU. Itu nggak cukup gitu loh. Jadi dia tuh perlu di booster, dinaikin dulu, makanya udah setelah naik gitu kan. Nah, terus habis itu sampai dalam posisi yang stabil. Nah, pada saat itu kita baru bisa mengurangi gitu loh. Nah, targetnya adalah mempertahankan konsentrasi vitamin D di darah di atas 30 sampai 50 mg per mili. Nah, konsentrasi vitamin D dalam darah apabila mengandung sekitar 40 mg per mili atau lebih, itu apa yang terjadi? Maka sistem imun kita itu jadi membaik, ya kan? Peningkatan penyebaran dan aktivitas makrosel. Juga ini di sini bilang efek pencegahan penyakit autoimun. Nah, terus habis itu juga peptid antibakteri, terus habis itu peningkatan sintesis protein. Terus di sini juga dibilang bagus untuk apa, diabetes karena apa? Dia membantu metabolisme glukosa, peningkatan sintesis dan sekresi insulin. Jadi kalau misalnya insulinnya, reseptornya itu menjadi lebih sensitif, artinya apa? Begitu ada gula atau glukosa yang masuk dalam tubuh kan dia langsung langsung memproses gitu kan, karena insulinnya itu bekerja dengan baik gitu loh. Nah, jadi eh, di sini vitamin D ini juga membantu untuk membantu juga untuk orang yang diabetes gitu, mencegah diabetes, terus juga di sini mencegah kenaikan berat badan akibat pola makan yang tinggi. Terus habis itu mempertahankan hemostatis glukosa. Nah, ini bagus untuk diabetes juga. Peningkatan oksidasi asam lemak, metabolisme, dan pengeluaran energi. Hmm. Jadi vitamin D itu banyak fungsinya ya. Nah, kalau misalnya saya sudah minum nih multivitamin, kan di Etomi ada yang propektamin, itu juga mengandung vitamin D. Terus habis itu juga ada kalsium ya. Kalsiumnya Etomi itu juga mengandung vitamin D gitu loh. Terus apa kita perlu lagi minum vitamin D? Biasanya yang di dalam multivitamin itu adalah kayak vitamin D-nya itu kayak standar banget 400 IU biasanya untuk yang di dalam multivitamin. Jadi itu nggak cukup untuk yang kekurangan vitamin D. Jadi kalau misalnya orang-orang yang kekurangan vitamin D, minum itu aja tuh nggak mencukupi. Jadi harus ditambahkan dari luar vitamin D-nya eh, dalam jumlah yang besar. Kan jadi yang Atomi punya 4000 IU ini dalam jumlah besar. Nah, itu biasanya untuk meningkatkan itu vitamin D-nya, kadar vitamin D dalam tubuhnya itu diperlukan sampai ke tahap normal ya. Ke tahap normal itu di sekitar 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan terus dia udah normal gitu kan. Nah, setelah 2 3 bulan normal itu bisa dijaga dengan untuk sehari-harinya dengan propektamin cukup gitu loh. Dengan propektamin
kalau sudah normal ya, udah stabil. Nah, terus habis itu misalnya vitamin D-nya ini minumnya 2 atau 3 hari sebiji itu nggak apa-apa gitu loh kalau udah normal. Tapi kalau misalnya dia dalam 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 level kekurangan banget, maka dengan multivitamin aja nggak cukup. Jadi dia harus ditambahkan dengan vitamin vitamin D ini gitu loh. Nah, di sini kan juga mengandung vitamin K2. Nah, vitamin K ini bagus untuk membantu pembekuan darah dan kesehatan tulang dan jantung. Nah, biasanya juga banyak didapatkan di makanan ya, di makanan. Terus habis itu kalau yang vitamin K2 itu kebanyakan dapat dari makanan fermentasi seperti cenggucang atau natto kalau Jepang. Nah, ini vitamin K ini membantu kalsium menempel pada tulang. Jadi membantu penyerapan kalsium ke tulang dan juga mencegah supaya kalsiumnya itu nggak apa ya, nggak terakumulasi atau misalnya kan banyak kan kalau misalnya kita minum kalsium tapi karena kalsiumnya ini nggak menyerap ke dalam tulang, akhirnya apa? Terjadi penggumpalan ya, pengendapan. Nah, jadi vitamin K ini untuk mencegah pengendapan kalsium dalam tubuh kita pada dinding pembuluh darah. Hmm. Nah, jadi tingkat penyerapan tertinggi yaitu adalah K2 ini. Jadi kalau misalnya dulu kan ada K1, K2 itu apa bedanya? Kalau K1 itu misalnya navigasi atau navigator itu kayak model lama. Sedangkan K2 ini kayak model baru. Kan kalau misalnya model baru lebih bagus ya kalau kita mau beli elektronik juga kan maunya yang terbaru gitu kan. Nah, jadi K2 ini ditambahkan sebagai sumber vitamin K itu setelah direvisi standar dan verifikasi makanan fungsional kesehatan itu tahun 2024. Jadi vitamin K2 ini dimasukkan sebagai ini bisa dimasukkan untuk vitamin K dan diterapkan itu mulai dari 2024. Jadi kalau misalnya beli suplemen yang keluarnya sebelum 2024 biasanya itu dia masih menggunakan vitamin K1 gitu karena K2 ini baru baru diterapkan itu sekitar 2024. Hmm. Nah, jadi dan terus untuk tingkat penyerapan eh, tertinggi itu maka Etomi memilih vitamin K2. K2 ini bukan K2 itu juga banyak banyak banget macamnya. Nah, dari jenis tersebut, Etomi pilih yang mana sih, gitu kan. Dari vitamin K2 itu ada dibagi jadi dua, MK4 dan MK7, gitu. Kalau MK4 tuh diperoleh dari kuning telur, produk susu. Nah, biasanya itu dia di dalam tubuh kita itu hanya bisa bertahan 1 hari. Kalau MK7 ini dibuat dari makanan fermentasi, ya kan, dan bisa bertahan dalam tubuh kita itu selama 3 hari. Hmm. Nah, dan vitamin K ini juga tidak bisa diproduksi dalam tubuh dan harus diambil dari luar, dari sumber luar. Nah, jadi dari MK7 kan udah diambil adalah MK7 yang dipakai MK7 dan dari MK7 ini ada lagi modelnya ada cis, CIS sama trans. Nah, kalau yang CIS itu maksudnya kayak model melalui sintesis dan lain tapi kita milihnya yang trans. Trans ini melalui jadi kalau yang cis itu misalnya dia itu bukan fermentasi, misalnya dari misalnya kayak jamur gitu, dari jamur gitu langsung dipakai. Kalau yang trans ini kayak kayak dari fermentasi, melalui proses fermentasi yang baik. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya kenapa dipilih yang trans? Karena dia itu bisa bekerja dengan baik fungsinya dan aktivitasnya itu lebih bagus untuk yang model trans. Jadi oleh sebab itu Etomi memilih vitamin K2 dari K2-nya itu apa? MK7 model trans, bentuk trans gitu.
Nah, jadi Atomy ini dia membuat bahan baku pun nggak sembarangan ya. Kayak vitamin D-nya itu dia ambil bahan bakunya juga dari perusahaan yang terkenal DSM Swiss. Nah, untuk yang vitamin K2-nya dia ambil tadi MK7. Nah, MK7 itu apa? Fermentasi natto. Dari fermentasi natto Bacillus subtilis. Nah, setelah dan hasil uji klinisnya Trans MK7 itu eh, mengandung vitamin K2-nya kemurniannya 99,9%. Nah, dan aman untuk MK7 itu udah diakui ya bahan bakunya itu dia ada sertifikatnya misalnya non-GMO, GRAS, halal, vegan itu juga udah ada gitu loh. Jadi aman untuk digunakan dan untuk vitaminnya ini ukurannya tuh kecil banget. Bentuknya tuh jenisnya kayak minyak ya, minyak kayak minyak ikan itu. Nah, minyak itu karena kenapa dipilih untuk minyak? Karena peningkatan penyerapannya yang bagus, yang baik. Terus habis itu dia nggak ada bau sama sekali. Satu pil sehari. Kecil banget, lebih kecil dari ginkgo enato. Yang paling kecil apa ya? Oh, biotin. Biotin. Oh, lebih kecil lagi dari biotin. Kecil banget. Jadi pas megang itu kadang-kadang bisa kepleset-kepleset gitu deh. Nah, kecil banget, 1 senti doang. Hmm. Jadi vitamin D itu banyak macamnya ya. Dia ada yang bentuknya bubuk. Nah, kalau misalnya bentuk bubuk itu biasanya penyerapannya kurang. Jadi misalnya harus minumnya karena kan vitamin D itu adalah vitamin yang larut di lemak, di apa di minyak, larut di minyak. Bukan kalau vitamin C kan larutnya di air ya. Kalau ini larutnya di minyak. Jadi kalau misalnya yang dalam bentuk bubuk apa itu dia harus diminum segera setelah bercampur dengan makanan berlemak atau dengan minyak zaitun gitu loh. Nah, sedangkan yang etomi, oleh sebab itu etomi kan milihnya yang bentuknya minyak, larutan minyak. Terus ada juga vitamin D. Kalau misalnya kita yang bilang pas ke dokter dibilang kekurangan vitamin D dalam bentuk suntikan, itu biasanya katanya 300.000 IU yang bentuk suntikan. Nah, terus habis itu juga kalau misalnya kita bedakan dengan produk yang di luar, ada, ini kan untuk Atomi ya, Atomi punya kecil banget, itu 4.000 IU. Kalau yang ini bentuknya kapsul. Kapsul biasanya itu penyerapannya juga kurang gitu loh. Tapi ini dalamnya cuma 400 IU, yang ini 5.000 IU, sehari satu, tapi dia bentuknya kapsul. Dan misalnya kalau kita bedakan, eh, bandingkan ya dengan produk-produk lain yang hampir-hampir sama gitu kan. Nah, itu harganya itu Etomi punya kalau misalnya dengan produk lain itu eh, untuk sebulan itu harganya 10.000 sampai 13.000 won. Sekitar 10.000 sampai 13.000 won sebulan. Sedangkan Etomi itu harganya 6.200 won. Hmm, itu untuk yang vitamin D. Hmm. Kemudian untuk produk yang kedua adalah kalsium. Karena apa? Karena itu kan nyambung ya, maksudnya berhubungan gitu loh. Hmm. Nah, untuk kalsium ini, Etomi kan ada yang namanya triaktif kalsium. Nah, triaktif kalsium ini kenapa tadi seperti dibilang kan kekurangan kalsium dan vitamin D dalam tubuh itu meningkatkan resiko osteoporosis. Nah, osteoporosis ini biasanya kalau misalnya orang zaman dulu kan biasanya rata-rata usianya adalah 60 tahun gitu loh. Jadi dia sedangkan belum apa tulangnya belum rapuh karena kan kalau misalnya rapuh itu biasanya mulai dari 60 tahun gitu loh. Emang kan kalsiumnya berkurang dari umur kalsiumnya tuh berkurang dari umur 30 dikit-dikit tapi kan dia masih ada kayak apa sih penyerapan kalsiumnya masih oke gitu kan. Tapi kalau misalnya yang udah 60 tahunan, nah itu kebanyakan kena osteoporosis. Nah, jadi biasanya orang tuh nggak sadar kalau dia tuh ada osteoporosisnya. Biasanya kalau misalnya udah apa, bisa terjatuh gitu kan. Nah, itu baru sadar, itu apa namanya? Ini kan dibilang apa namanya? Oh, ternyata Anda mempunyai osteoporosis gitu. Pada saat itu
bingung kan. Nah, terus ini kepadatan tulang dalam tubuh mencapai puncak pada usia 20 sampai 30 tahun, terus habis itu turun menurun gitu loh. Nah, kepadatan tulangnya itu kalau misalnya ini yang bagus itu kan padat ya. Tapi sejalannya dengan usia, kepadatan tulang itu akan semakin berkurang, berkurang, berkurang gitu kan. Akhirnya yang jadinya bolong-bolong-bolong gitu. Nah, akhirnya kan tulangnya rapuh. Hmm. Kalau udah gini, kadang ada yang orang pas tidur aja bisa meninggal gitu loh. Karena pas tidur, dia misalnya pas tidur itu kebentur, tulang rusuknya apa namanya patah, terus bisa ada yang meninggal. Terus ada juga orang yang saking rapuhnya itu batuk aja tuh tulangnya patah gitu loh. Batuk aja bisa bikin tulang patah. Nah, nah, kenapa bisa gitu? Kalau kita lihat tulang itu ya, ini kan tulang. Di dalam tulang kita itu kan ada yang namanya sumsum gitu kan. Ada yang jadi tulang itu bukan, oh iya, untuk menyangga tubuh. Itu emang menyangga tubuh, tapi di dalam tulang itu kan ada sumsum gitu loh, ada sumsum. Nah, terus habis itu sumsum ini kan yang membuat memproduksi darah kita. Terus habis itu juga di sini ada kalsium juga. Jadi kekurangan kalsium itu bukan hanya menyebabkan terjadi pengeroposan tulang, tapi dia ini juga lebih dari itu gitu loh. Nah, kalau ini kan keropos tulangnya. Nah, tapi kalau kita kekurangan kalsium, maka juga bisa menyebabkan penyakit jantung kongestif, terus habis itu aritmia, demensia, katarak, tekanan darah tinggi, terus habis itu preeklamsia dan lain-lainnya. Jadi kalau kekurangan kalsium itu banyak banget penyakit yang 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 berhubungan dengan kalsium. Nah, nah jadi kalsium itu juga membantu ya, membantu otot, pergerakan jantung, juga membantu pembekuan darah pada waktu kita mengalami pendarahan, juga mengatur hormon, mengatur asam basa dalam tubuh untuk seimbang, juga membantu transmisi saraf untuk menenangkan. Nah, misalnya tulang kita itu, misalnya tubuh kita itu kekurangan kalsium. Kalsium itu kan 99% terdapat di tulang dan gigi. 1%-nya itu ada di darah dan otot. Nah, sedangkan misalnya di darah dan otot ini kekurangan kalsium, apa yang terjadi? Dia akan mengambil dari tulang. Jadi diambil dari tulang, dipakai, 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 dipinjam. Kekurangan nih. Terus habis itu ambil lagi dari tulang-tulang gitu kan. Eh, tulang kita itu akhirnya menyebab apabila menyebabkan lebih banyak apa namanya jadi koropos, terus habis itu juga apabila mengambil dalam jumlah berlebih juga bisa menyebabkan pengendapan. Hmm. Nah, sedangkan kalsium ini kan nggak bisa diserap dengan susah banget diserap gitu loh. Kalau kita dari makanan kayak susu apa itu susah banget menyerap dengan sendirinya. Nah, jadi di sini Atomi membuat suplemen kalsium fungsional, 6 jenis fungsional kompleks. Nah, terus namanya triaktif kalsium dari 3 macam jenis kalsium. Nah, jadi ada 3 jenis kalsium, juga ada bahan lainnya seperti apa nih? Magnesium, kuper, mangan, vitamin D, vitamin K. Nah, tapi di sini yang penting adalah untuk penyerapan kalsium itu kalsium sama magnesium itu perbandingannya rasionya tuh harus benar-benar ideal. Yaitu kalsium sama magnesium 2:1. Kalau misalnya kalsiumnya kebanyakan, magnesiumnya nggak bisa menyerap. Magnesium kebanyakan, kalsiumnya nggak bisa menyerap. Jadi mereka ini berdua harus rasionya itu harus benar-benar seimbang gitu. Nah, di sini untuk kalsiumnya ada 3 dari rumput laut. Rumput laut bahan bakunya alga merah ini. Nah, di alga merah ini penyerapan penyerapan mineral dan nutrisi dari air lautnya itu, jadi dia mempunyai sifat unik yaitu hanya mengumpulkan mineral di dinding sel. Nah, ini adalah kayak kalsium nabati ya, kalsium nabati. Nah,
Dia ini diproduksi dalam suhu rendah sehingga mencegah kehilangan nutrisi dan penyerapan dalam tubuhnya juga lebih baik. Hmm. Terus yang kalsium yang kedua adalah kalsium sitrat. Nah, kalsium sitrat ini sebut sebagai jeruk nipis sitrat. Nah, jadi dia ini karena keasam-asam kan. Jadi kalau misalnya masuk untuk dalam lambung, di dalam lambung apalagi orang yang sudah berumur biasanya kan asam lambungnya itu kan berkurang gitu kan. Nah, oleh sebab itu dengan kalsium sitrat ini itu memudahkan untuk penyerapannya di dalam lambung. Nah, kemudian bagus untuk apa ya? Lebih ringan di lambung dan penyerapan yang baik. Nah, jadi bagus untuk juga untuk orang-orang yang sudah berumur. Terus whey kalsium ini diperoleh dari susu. Hmm. Dari susu, tapi dia bukan susunya aja atasnya gitu loh, yang bener-bener yang penyerapannya tinggi dalam tubuh. Jadi di sini juga dia mengandung vitamin D. Vitamin D itu tadi kan membantu untuk eh, penyerapan kalsium itu masuk ke dalam peredaran darah gitu kan, untuk membantu si kalsium ini masuk ke dalam peredaran darah. Nah, di sini vitamin D-nya juga vitamin D3. Yang di dalam triaktif ini dia mengandungnya vitamin D3. Nah, di sini asupan vitamin D yang diperlukan itu adalah eh, untuk 19 sampai 64 tahun sekitar sehari-hari 400 gitu, 65 tahun ke atas 600. Nah, tapi maksimal untuk pria dan wanita itu adalah 4000 IU. 4000 IU. Nah, terus di sini juga ada magnesium. Magnesium itu untuk membantu penyerapan untuk membantu penyerapan kalsium ya, kalsium dalam tubuh. Dan saya kalau misalnya kita kekurangan magnesium itu apa menyebabkan mata bergetar-getar itu. Itu juga karena apa? Karena magnesium ini peran penting untuk membran sel saraf dan otot. Hmm. Di sini kalau dilihat di sini ada kandungan kalsium, magnesium, vitamin D. Vitamin D-nya tuh 3. Nah, di sini dibilang 15 mikrogram. Tadi kan kalau 100 mikrogram itu sama dengan 4000 IU. Jadi ini masih kecil banget ya. Vitamin D-nya kecil banget. Terus vitamin K-nya juga cuma 70 miligram. Terus ada Cooper untuk transportasi dan penggunaan besi dan melindungi sel dari oksigen berbahaya, juga mengandung mangan. Mangan untuk melindungi sel dari oksigen berbahaya, pembentukan tulang, dan pembentukan energi. Nah, di sini kalau untuk K-nya itu dia dari bahan-bahan brokoli, parsley, green tea, dan juga apa tuh kacang kacang-kacangan ya? Oh, bukan green. Nah, Cooper membantu tadi dari sumber makanannya jamur, pisang, tomat, dan anggur. Dan juga mangannya dari ikan dan kerang, kacang, biji-bijian, dan teh hijau. Nah, ini adalah informasi yang dikandung di triaktif kalsium itu, karbohidrat, protein, lemak 0%, natriumnya 5 miligram, kalsium, magnesium, vitamin D, vitamin K, tembaga, dan mangan. Nah, hmm, jadi asupan kalsium yang direkomendasikan itu oleh RDA itu sebesar 64%. Tapi kan kebanyakan orang-orang itu tidak bisa mengkonsumsi kalsium ini setiap harinya. Maksudnya dia makan sih makan, cuman tidak bisa menyerap dengan baik dalam tubuhnya. Nah, sedangkan kalsium ini untuk pertumbuhan juga penting ya, untuk ibu hamil dan menyusui. Terus habis itu orang-orang yang berumur parubaya juga perlu, banget. Jangan sampai, oh tunggu osteoporosis. Sedangkan osteoporosis itu termasuk berbahaya loh kalau misalnya tulangnya patah-patah. Banyak orang yang juga meninggal gara-gara osteoporosis ini. 구독, 좋아요 눌러주세요.